Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didalva Rangga Pratama dari kelas 10 TJKD 1. Di sini akan membahas materi mikrotik. Nah, pada pendahuluan yang pertama ini kita membahas materi mikrotik. Nah, dari itu mempunyai basic yaitu MTCNA. MTCNA singkatan dari Mikrotik Certified Network Associate atau program pembelajaran dari program pembelajaran dan gelar sertifikasi awal dari mikrotik untuk para network engineer pada tingkat entry level. Nah, di sini akan membahas outline-nya yaitu 1. Apa itu mikrotik? 2. Tujuan pembelajaran dan timeline mikrotik. 3. Program sertifikasi mikrotik. 4. Terkait ujian MTCNA. Saja ke membahas materinya yaitu 1. Apa itu mikrotik? Mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, router. Nah, mikrotik sendiri terbentuk dari software dan hardware, di mana software itu OS atau sistem operasi yang bentuk router OS. Sedangkan hardware atau perangkat keras itu bisa berbentuk router board. Nah, mikrotik ini ada di lokasi atau dibuat di Riga, Latvia yang berada di Eropa Utara. Mikrotik sendiri mempunyai moto yaitu Routing the World atau menghubungkan seluruh dunia. Dan mikrotik juga memiliki website resmi, itu mikrotik.com. Kita coba kan itu mikrotik.com under. Nah, di sini ini merupakan website resmi dari mikrotik. Nah, di sini ada atau bisa teman-teman membuka sendiri website tersebut kalau ingin mengetahui apa itu mikrotik. Nah, di sini juga ada founder atau yang membuat mikrotik. Mikrotik ditemukan pada tahun 1996 oleh 2 orang, yaitu yang pertama John Trulli dan Ernest Rextens. Mikrotik sendiri memiliki perkumpulan atau seperti konferensi mikrotik yang memiliki nama Mikrotik User Meeting dan memiliki website yaitu mum.mikrotik.com. Mum sendiri singkatan dari Mikrotik User Meeting. Kita akan coba ke websitenya yaitu mum.mikrotik.com. mum.mikrotik.com. Nah, di sini ya teman-teman, MUM konferensi, exhibition dan juga workshop. Di sini ada tentang mikrotik. Kita akan coba kapan terakhir perkumpulan mikrotik diadakan. Nah, terakhir diadakan pada tahun 2021 yaitu di bulan November bertempat di negara Indonesia, berada di wilayah ibu kota itu Jakarta. Di sini juga ada foto galeri atau foto dari perkumpulan mikrotiknya pada saat acara berlangsung. Nah, di sini foto terakhir ada di South Africa pada tahun 2020. Di sini juga ada Brasil 2019, Bolivia 2019, Cina
2019, Kanada dan Portugal 2019, dan lain-lain. Ini terdapat banyak sekali perkumpulan-perkumpulan mikrotik. Nah, di sini juga mikrotik mempunyai ensiklopedia. Wikipedia-nya mikrotik yaitu bernama wiki.mikrotik.com, di mana eh, wiki.mikrotik.com ini merupakan berisi atau web yang berisi materi-materi seputar mikrotik, dan juga ada forum atau teman-teman bisa bertanya-tanya tentang mikrotik di forum.mikrotik.com. Akan coba ke web ensiklopedia mikrotik yaitu wiki.mikrotik.com. Nah, di sini teman-teman bisa mencari materi-materi seputar mikrotik. Di sini ada router US, mengenai router boot hardware, dan juga lain sebagainya, ada OS juga. Teman-teman bisa mencarinya di search ini. Contoh, saya akan mencari materi yaitu static routing. Nah, di sini langsung muncul tentang materi static routing. Yang ada materinya, ada konfigurasinya. Jadi teman-teman bisa mencari materi-materi di halaman web tadi. Dan juga di sini ada yaitu forum mikrotik, yaitu forum.mikrotik.com. Kita akan coba forum.mikrotik.com. Nah, di forum ini berisi atau layanan untuk teman-teman bisa atau mengajukan pertanyaan seputar mikrotik. Di sini juga ada menggunakan bahasa Inggris untuk penyampaiannya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Kita ke materi selanjutnya aja. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran mikrotik. Yang pertama, mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Nah, dengan pembelajaran mikrotik ini teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut tentang apa karakteristik yang dimiliki oleh atau yang dipunyai oleh mikrotik, dan juga fitur-fitur yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman dalam mengkonfigurasi jaringan, dan juga kemampuan mikrotik router OS. Dan juga yang kedua, teman-teman bisa mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik. Nah, pada mikrotik, dengan adanya pembelajaran mikrotik, teman-teman harusnya sudah bisa atau siap praktek untuk cara menginstalnya, dan juga tidak lupa untuk cara mengkonfigurasinya beserta fungsi-fungsi dari mikrotik, dan juga maintenance, dan juga masalah atau troubleshooting-nya dasar pada mikrotiknya. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certificate Network Association, atau yang saya katakan pertama yaitu sebagai MTCNA. Langsung saja ke materi selanjutnya, itu timeline mikrotik.
Nah, mikrotik pertama ditemukan pada tanggal 1996. Nah, pada tahun 1 tahun kemudian, yaitu pada 1997, mikrotik melakukan atau penggunaan pertamanya berbasis OS, yaitu menggunakan router OS software X86 yang berada di PC atau yang digunakan PC. Dan juga pada 2002, perangkat router board pertama digunakan mikrotik. Dan juga pada tahun 2006, atau umum atau pertama di Paragraph di Czech Republic. Nah, sendiri tadi singkatannya itu teman-teman terlebih dahulu. Yaitu Mikrotik User Meeting, perkumpulan dari mikrotik sendiri. Nah, jadi perkumpulan pertama mikrotik yaitu pada tahun 2006 di Prague, Czech Republic. Sedangkan pada tanggal 2015, MUM terbesar di Indonesia. Jadi pada tahun 2015 di Indonesia adakan perkumpulan mikrotik jumlahnya sekitar 2.500 orang kurang lebih. Kita saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang sertifikasi mikrotik. Selain teman-teman bisa mempelajari mikrotik, teman-teman juga bisa mengikuti tes sehingga bisa mendapatkan sertifikasi berjenjang. Nah, bagi engineer atau network engineer, sertifikasi ini mempunyai kelebihan, yaitu bisa menjadi nilai plus pada saat melamar pekerjaan. Jadi untuk melamar pekerjaan bisa menjadi nilai plus. Sertifikasi berjenjang, belum lulus MTCNA maka bisa ikut ujian level engineer. Juga masa berlaku sertifikat selama 3 tahun, setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jika expired, tetap bisa mengikuti sertifikat next level. Nah, contoh misal teman-teman ingin mengikuti ujian yaitu pada MTCRE atau pada materi routing, teman-teman itu tidak bisa langsung untuk mengikuti ujian tersebut. Jadi teman-teman harus mengikuti terlebih dahulu, yaitu yang ujian MTCNA. Dan juga bila teman-teman mengikuti yang materi security atau MTCSE, teman-teman juga harus terlebih dahulu mengikuti materi atau ujian MTCNA. Jadi MTCNA itu ialah ujian pertama sebelum ke level-level berikutnya seperti ada MTCRE, TING, MTCSE, Security, dan juga lain-lainnya. Nah, di sini juga setelah melakukan ujian MTCRE, teman-teman atau kalau ingin melaksanakan ujian lebih lanjut atau ke tahap berikutnya, di sini juga ada MTCINE. Nah, nanti ada pembahasannya tentang MTCINE. Nah, di sini terkait ujian MTCNA. Untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik online. Jadi teman-teman harus terregistrasi terlebih dahulu di official web Mikrotik untuk training dan ujiannya. Nah, ujian tersebut dari online test
yaitu berisi 25 soal dalam kurun waktu 60 menit atau 1 jam. Sistem penjawaban pilihan ganda, single, multiple, terus LOVES. Tidak ada lab atau esai. Jadi, sistem penjawabannya teman-teman bisa dengan pilihan ganda, tidak menggunakan atau metode esai. Setiap soal tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Jadi teman-teman sebelum melakukan ujian MTCNA, teman-teman harus menguasai bahasa pengantar ujiannya, yaitu bahasa Inggris. Dan juga selanjutnya ada passing grade 60% untuk nilai 50% sampai dengan 59% bisa dilakukan tes ulang atau second test. Syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, Trainer, nilai harus minimal 75% untuk Associate Level MTCNA atau Engineer Level MTCNA. Nah, jadi saya membahas tentang MTCINE. MTCINE yaitu Mikrotik Certificate Internet Working Engineer. Sebuah sertifikasi yang diberikan oleh Mikrotik kepada individu yang telah menyelesaikan kursus dan ujian yang terkait dengan desain, implementasi, dan manajemen jaringan menggunakan produk Mikrotik. Jadi, kayak gitu ya teman-teman pada pembahasan kali ini atau yang pendahuluan. Jika ada kurang mohon dimaafkan, jika lebih dialhamdulillah. Dan saya terima kasih sudah menonton video pendahuluan kali ini. Untuk video selanjutnya ditunggu di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.